Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidul ahad, al-fardus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Allahumma barik li ummati fi dukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan umat di pagi hari ini. Apapun profesi kita, aktivitas kita, dan pekerjaan kita, mudah-mudahan dibukakan keberkahan. Berkah itu tidak terlihat, tetapi berkah itu hanya bisa dirasakan. Makanya tidak ada barometer untuk mengukur keberkahan seseorang, karena tergantung kontemplasi dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad bin Abdillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang yang pernah menjadi Hamas dan masih memimpin Hamas di Palestina, tepatnya beliau adalah Ubaidah, yang pernah bermimpi kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah berada di Palestina. Artinya bahwa dunia ini makin hari makin banyak orang bisa ketemu Rasulullah, makin banyak orang mimpi Rasulullah. Man ra'ani haqqan, siapa yang mimpi kepadaku, insyaallah itu haqqan, benar adanya, dan kebenaran itu tidak bisa diragukan lagi. Karena kebenaran yang mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkannya wahyu. Hari ini saya mengawali hamdalahnya dengan surat Al-Ikhlas. Surah ini tidak ada satu redaksinya kata ikhlas. Tetapi kenapa surah ini dinamakan surat Al-Ikhlas? Bila kita memanggil surah Al-Baqarah, surah yang paling terpanjang dalam Al-Quran, maka kata Al-Baqarah itu ada di dalam redaksinya. Tapi kita bila menyebut kata surah Al-Ikhlas, tidak ada satu redaksinya yang bertulisan Al-Ikhlas, dan tidak ada matan ayatnya yang bertulisan kata ikhlas. Kenapa surah ini dinamakan surah Al-Ikhlas? Karena surah ini mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir itu membicarakan semua Asmaul Husna. Makanya dia tertuju kepada keikhlasan dan ketulusan. Nah, ketulusan dan keikhlasan inilah sebenarnya yang diukur dalam ibadah kita. Makanya ibadah itu dia tidak bisa diukur dari rukun yang 13. Kalau rukun yang 13 ini tuntas, maka menurut syariat orang itu sempurna sholatnya. Tetapi ada satu yang tidak masuk dalam rukun sholat, yaitu khusyuk. Khusyuk itu keikhlasan, khusyuk itu ketulusan, khusyuk itu immaterial, dia tidak bisa diintervensi. Hari ini kalau Bapak ibadah dan volume ibadahnya Bapak makin hari makin akhir, makanya di 10 Ramadan itu tidak usah lagi memfokuskan. Ya, cuman kita bertanya, orang juga bingung, Pak, Lailatul Qadar itu kapan turunnya? Karena 3 versi puasanya. An-Nazir hari Ahad, yang hisab, bukan Muhammadiyah ya, Muhammadiyah itu organisasi. Hisab itu adalah hari Senin, kemudian NU atau Ru'yah, ya, NU itu organisasi, Ru'yah itu hari Selasa. Sekarang coba tanya sama An-Nazir, dia sudah dapat tak Lailatul Qadar? Ya, tanya sama orang-orang yang ikuti hisab. Nah, persoalannya, di mana itu Lailatul Qadar turun? Dari 3 versi ini. Ya, pasti Bapak bertanya-tanya, di mana saya dapat? Makanya Nabi itu mengambil 10 akhir Ramadan, fokus saja ibadah. Nanti Allah yang menilai. Ya. Kalau kita fokus di malam ke-27, malam ke-29, yang jelas diganjil lah insya Allah. Tapi
tidak usah kita mencari itu. Tapi nilai ibadahnya yang penting. Tapi ada patron yang bisa kita jadikan patokan dalam kitab I'anatul Talibin, karangan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali bilang begini, ini pengalaman spiritual ya, karena beliau ini luar biasa, yumdi waqtahu fi ibadatillah, yang menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah, bisa dijadikan rujukan dan bisa dijadikan referensi. Kalau beliau disebut hujjatul Islam, yaitu orang yang selalu memberikan hujjah, ya, argumen, pendapat, fatwa. Apa yang beliau katakan? Bila Ramadan itu diawali, Ramadan pertama diawali hari Selasa dan hari Jumat, maka malam Lailatul Qadar itu turun pada malam ke-27. Bisa dicatat ini, bisa di-mindset pikiran tanah ya. Bila Ramadan itu jatuhnya awalnya hari Selasa dan hari Jumat, maka dia mendapatkan malam Lailatul Qadar di malam ke-27. Ya. Yang mulainya hari Senin, maka dia mendapatkan malam Lailatul Qadar yaitu pada malam ke-29. Bila dia memulainya hari Ahad, maka dia mendapatkan malam Lailatul Qadar pada malam ke-21. Tadi ini saya mau ke sini, saya cuman karena keluar dari jam 3 tadi, ya ada silaturahmi. Jadi saya sudah siapkan kitabnya I'anatul Talibin itu, karangan Imam Al-Ghazali, jilid 2 ya. Itu yang menjelaskan itu. Nah, kalau hari Sabtu, hari Minggu, hari Ahad, kemudian hari Senin, hari Selasa, nah semua ini 7 hari ini ada semua waktunya. Nah kita ini di Indonesia cuma 3 ji. Nah yang disiapkan 7. Mulai 21, 23, 25, 27, 29. Nah yang berbeda cuma berapa? 3 kan? Masih ada 2 lagi Pak. Kalau ada Ramadan 5 versi, ikuti saja. Yang jelas tinggal kita klasifikasikan. Yang mulai hari Senin dengan hari Senin berarti dia malam ke-29 dia dapat. Tapi yang mulai hari Selasa dan hari Jumat, maka dia dapat pada malam ke-27. Jadi Bapak yang puasa hari apa ini? Bapak puasa di sini Selasa. Kita fokus di malam ke-27. Ya. Nah, ada yang hari Senin enggak apa-apa Pak. Jangan pusing Bapak. Yang jelas kita volume ibadah itu setiap malam di 10 terakhir dirapel semua saja. Perbanyak saja ibadah di 10 terakhir itu. Tapi kita fokus karena kita memulainya hari Selasa, maka di malam ke-27 kita fokus supaya tinggi volume ibadahnya. Ya. Kemudian insya Allah perbanyak zikir, ya terutama doa yang diajarkan Nabi, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Orang tahajud, ada yang mau sholat tasbih, silakan, tidak apa-apa ibadah. Ibadah itu makin banyak kita lakukan, itu makin bagus dan tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Ya cuma mungkin ilmu tidak sampai ke situ dan bacaan tidak sampai ke situ. Nah saya kira baru kali ini ada ustadz yang sampaikan itu mungkin. Jadi kalau Bapak supaya tidak usah berbeda Pak, Bapak ibadah saja Pak, cuman fokusnya. Jadi kalau Bapak hari Senin nanti, yang puasa hari Senin, tunggu malam ke-29. Tapi apakah tidak ibadah malam ke-21? 10 terakhir. Cuma malam 29 itu lebih fokus. Ya. Semua banyak mobil, ada Kijang, ada ini, tapi kan ada yang paling ya begitu, yang build up gitu. Ya mereknya sama, Toyota juga. Ya, cari yang agak eksklusif di situ. Yaitu kita dikasih yang malam ke-29 itu untuk puasa yang hari Senin. Yang hari Selasa ya itu nanti 27 dan 27 malam ke-27 dan hari Jumat. Jadi ibadah itu Pak, kalau kita fokus, orang ada baca Muawiyah bin Muawiyah Al-Hizani itu tiap malam sholatnya cuma 1 surahnya, Qul huwallahu ahad, tiap malam, sampai orang tidak mau makmumi dia karena bacaannya cuma 1, Qul huwallahu ahad terus. Rakaat pertama Qul huwallahu ahad, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Tapi begitu dia meninggal, Madinah mendung Pak. Madinah mendung. Madinah itu kabut dan mendung.
Tidak tembus itu matahari. Nabi kan tahu. Ini mendung-mendung apa ini? Nah, makanya tuh Pak, kalau ada yang mendung-mendung begitu, baru ada yang meninggal di sekitar kita itu, insya Allah orang-orang itu diucapkan belasungkawa oleh Tuhan. Kan kita ini mengukur orang besar itu dari banyak karangan bunga. Ya, kalau karangan bunga kita banyak orang hebat di bumi, tapi belum tentu hebat di langit. Ya, nah, makanya itu Bapak jangan ukur itu. Ya, karena kalau karangan bunga itu berjejeran, masuk di perumahannya, siapa ini yang meninggal? Hebatnya nih orang, menurut tak. Kalau di hadapan Allah belum tentu orang ini hebat. Ya, Muawiyah bin Muawiyah al-Hizani itu bacaannya cuma qul huwallahu ahad, maghrib qul huwallahu ahad, isya qul huwallahu ahad, subuh qul huwallahu ahad, zuhur qul huwallahu ahad, asar qul huwallahu ahad. Apa yang terjadi waktu dia meninggal? Ya, Rasulullah konfirmasi ke Jibril. Jibril, kenapa Madinah begini? Dia bilang ada satu orang meninggal. Siapa? Muawiyah bin Muawiyah al-Hizani. Apa keistimewaannya dia? Andalannya selalu nak baca qul huwallahu ahad saja. Jadi Bapak jangan sepelekan kalau ada imam dia baca qul huwallahu ahad saja. Ya, tapi sudah ditahu dia hafiz 30 juz. Ya. Tapi kalau belum ditahu dia hafiz, baru dia baca qul huwallahu ahad, memang cuma itu andalannya ji. Tapi kalau dia sudah ditahu hafiz 30 juz, baru dia baca qul huwallahu ahad, di mana ini orang ini hafiz? Kenapa tidak surah-surah yang panjang kah? Ya, di luar juz amma, ya. Itu sampai ada yang bertanya itu di Nabire, Ustadz, kenapa itu juz amma? Saya bilang itu juz halamannya amma karena amma yatasaalun. Makanya kita di Indonesia menyebut juz amma. Dia pikir ada lagi surah yang lain namanya juz amma. Makanya saya cari-cari dalam Al-Quran, tidak ada juz amma, Ustadz. Saya bilang itu metode Baghdadiyah yang dipakai dulu orang mengaji. Alif rowan na'a, alif rowan na'i, alif rowan na'u, a, i, u. Kan sekarang metodenya lain, metode Barki, ya, metode kilat. Ya, jadi beda orang mengaji. Setiap daerah itu, setiap negara itu berbeda. Bapak kalau ke Turki, Bapak sudah pernah ke Turki. Lihat itu orang kalau jadi imam, Allahu Akbar, Akbar. Pernah itu ada jamaah sama saya bawa ke Turki. Saya bilang, Ustadz, kayaknya batal ini semua ini yang bikin ini yang begini-begini. Nggak usah komentar ibadahnya orang. Ya, ini sekarang ini kepo semua orang kau. Biar orang mau kunut mau tidak kunut, kenapa kau pusing? Yang penting dia masuk sholat. Yang kau urus itu sana yang tidak sholat yang itu sana ya. Saya lewat tadi jam 3 bagi-bagi takjil itu anak-anak grup mobil Pak, tapi tidak ada yang sholat subuh. Bagaimana bisa ini? Lebih baik tidak usah bagi-bagi takjil kayak kasusnya apa itu kemarin Nabire kemarin itu kan kasusnya begitu Pak ya. Polantas membagi takjil tapi pakai baju dinas, tidak ada orang mau lewat karena dipikir sweeping. Nah itu coba, makanya saya bilang, weh Komdan, buka itu baju tak. Dia bilang tidak ada yang lewat. Bagaimana mau lewat? Nah orang yang tidak mau lewat itu orang yang tidak ada SIM, tidak ada STNK. Dia pikir sweeping bersama. Dia coba bayangkan itu. Jadi caranya ini Pak, ya, dia berdiri situ. Semua polisi polwan berdiri situ, ya. Baru dia bagi-bagi takjil. Mana ada orang mau lewat? Baru dia lihat, sweeping lari dia. Ya, padahal ini orang tidak sweeping, lagi-lagi bagi-bagi takjil. Tapi takut orang Pak. Ya, itu saja. Ubaidah dia pegang bom 10. Saya baca di Al Jazeera 10. 2 di sini saya lihat tidak ada. 2 dia 4 di belakang. Baru dia baca itu surah Yasin. 10 tank dia habiskan dengan bom, dia taruh satu-satu. Tidak ada orang Yahudi yang lihat. Dia pakai itu surah Yasin itu. Wa min khalfihim saddan fa'ghshaynahum fahum la yubsirun. Tidak ada yang lihat Pak. Di Indonesia tidak ada yang lihat karena depan muka belakang tidak ada yang lihat. Nah kita ini pakai surah ini, surah Yasin, karena tidak ada SIM dengan STNK. Ini orang pakai perang, pegang bom begini, langsung kasih masuk di tank begini.
Setiap tank dia yang semua bin khalfihim saddan faghshayna fahum la yubsirun. Tak 10 bom, ada 10 tank orang Yahudi punya Israel langsung habis, padahal dia keluar itu dalam hafalan surah Yasin. Begitu pas masuk wa bin khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, mulai diletakkan semua. Nah, ini ayat, sepanggal ayat dari surah Yasin ini dipakai oleh kita di Makassar, Pak. Kalau ada sweeping kita pakai ini. Ya, wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Langsung ditiupkan matanya polisi, wah, supaya tidak bisa kelihatan. Nanti tidak tahu ini polisi hafal Yasin juga. Nah, ini kan parah, Pak. Ya. Begitu dia hafal Yasin wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, ternyata polisi-polisi sekarang yang direkrut itu hampir semua tahfiz. Bapak lihat, kalau Bapak alumnus pondok pesantren dan hafiz 30 juz Al-Quran, itu bebas tes polisi, Pak. Bebas tes. Ya. Jadi akhirnya yang dia dapat, dia pindah ke Polantas, mungkin dia mutasi, dia di Polantas. Begitu yang mau melewat tidak ada STNK, tidak ada SIM, dia baca ini ayat. Wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Polisinya jawab, wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. 500.000, siapa mau gini? Apalagi kalau ibu-ibu, itu ibu-ibu hati-hati kalau naik motor. Ya. Beser kiri belok kanan. Setelah ditabrak dia yang duluan protes. Jadi hati-hati, Bu, di belakang. Jadi memang dalam Islam itu sebenarnya membaca yang seperti ini luar ibadah, Pak. Bapak tarawihnya 8, Mekah 20 semua, 1 malam 1 juz. Ya. Di Surabaya 8 menit. Bapak dolim, selesai. Tapi di Surabaya juga di Jawa Timur ada orang yang sholat tarawih itu 30 juz 1 malam, mulai dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh. 30 juz. Ustadz, kira-kira ada yang ikut? Nah, kalau ibadah itu jadi beban, Pak, pasti tidak ada yang ikut. Tapi kalau dia rasakan dan enak, nikmat itu ibadah, Pak. Makanya tidak usah kasih susah, Pak. Ini saya lihat ada orang, apalagi di dalam masjid itu banyak tim penilai. Saya tidak bagus ini Pak Imam, ini tim penilai ini. Ya, tidak usah nilai-nilai orang, Pak. Sepanjang dia masih ibadahnya bagus. Yang kita nilai itu kalau maghribnya 4 rakaat, baru. Kalau masih 3, tidak usah pusing-pusing. Ya. Ini sekarang ini kepo semua orang kau, Pak. Asal dia sudah hijrah dan sudah hijrahnya sekian, baru sudah sekian. Pak, kita ini sekolah, itu agama disekolahkan. Jangan Bapak baru tahu satu hadis, karena kita saja kasihan dokter di hadis lama, itu Profesor Quraisy HP, jadi guru besar cuma huruf nunji saja. Makanya anaknya kasih nama Najwa, Niswa. Iya, karena huruf nun dia jadi guru besar, profesor. Nah, berapa huruf dalam Al-Quran? 1.027.000 huruf dalam Al-Quran. Berarti 1.027.000 profesor bisa menandingi Al-Quran. Fa'atu bi suratin min misli. Kau datangkan 1 surah 1 ayat saja tidak bisa menandingi Al-Quran. Jadi ini konsekuensi keimanan itu penting, Pak. Dan iman itu kalau didasari pakai ilmu, normal dia. Tapi kalau tidak pakai ilmu, kibir, kesombongan lahir. Ya, Pak, banyak itu orang ibadah. Allahu Akbar. Ini ahli bid'ah semua. Masuk neraka semua. Kau pasti masuk surga kau kah? Tidak usah eksklusivisme dalam ibadah. Biasa saja itu ibadah, Pak. Orang saja ada yang tidak sholat masuk surga. Ya, pernah tombak pamannya Nabi Muhammad, Hamzah, di Madinah. Akhirnya dia bertobat, dia cari Nabi Muhammad ke Mekah, baru diislamkan, belum sempat diislamkan, belum sempat sholat, dia kejar ke Madinah, sampai di Madinah belum sempat lagi sholat. Tiba-tiba Nabi bilang, ayo perang. Dia ikut perang, mati, belum ada sholatnya sama sekali. Masuk surga, Pak. Nah, yang tidak sholat saja masuk surga. Tapi ini jangan diceramah di depan baik, Pak. Ini untuk motivasi Bapak, ya. Nah, itu ibadah itu begitu. Jangan selalu kita mengeksklusifkan itu ibadah. Biasa saja, Pak. Ya, saya itu kemarin itu ketemu ada Pak Kiai, tapi mohon kalau kau pakai ceramah saya rekam ya.
Wah Ustaz jangan, Ustaz kan dokter, kita ini mendengar saya, tidak bisa. Ilmu itu bisa keluar dari mulutnya anjing, undur mangkala, wala tandur maqala. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dikatakan. Penceramah yang terbaik itu mendengar ceramahnya penceramah. Kalau ada penceramah yang tidak pernah mendengar ceramahnya penceramah, bukan penceramah itu. Dengarkan juga orang tahu. Ya. Ya, jadi ini penting Pak untuk mendewasakan ibadah kita kepada Allah. Jadi satu saat Ibnu Abbas ini. Jadi versinya dia beda. Ibnu Abbas itu kan kuburnya, kalau nanti Bapak ke umroh di Taif, ada kuburnya di Taif itu. Jadi begitu kita masuk Taif, itu langsung kita ziarah dulu kuburnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini pernah diludahin oleh Nabi, mulutnya. Sehingga Nabi berdoa, Allahumma yufaqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya, dibuka mulutnya. Saya pikir-pikir, dulu orang tua dulu, kalau anaknya tidak tahu mengaji, meludahi. Cuma beda ludahnya Pak, yang satu tetanus, yang satu berkah. Tapi karena gurunya yang meludahi, berkah. Ya, ternyata ternyata orang yang pernah diludahi mulutnya itu oleh Nabi, itu adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ahli tafsir, ahli hadis, anaknya dari Abbas, ring satunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak tahu, dia ikut sholatnya Nabi, sholat tahajud. Dia lihat di Masjid Nabawi, Nabi lagi tahajud. Saya ini belum pernah bermakmum tahajud dengan Nabi. Kalau maghrib, isya sering, tapi ini tahajud, saya ikut deh. Dia tidak tahu itu Nabi kalau tahajud Pak, satu rakaat itu 16 juz. Rakaat yang kedua 14 juz. Jadi hatam 30 juz untuk tahajud 2 rakaat Nabi. Ya. Jadi dia sholat Allahu Akbar. Ya, waktu dia baca Alif Lam Mim Nabi, dia masih bilang 1 juz di ini. Ternyata langsung masuk juz kedua, saya kulu sufaha. Masuk juz ketiga, tilka rasul. Masuk juz keempat, lantanal wirra. Masuk juz kelima, wal muhsanatu minan nisa. Kita bangkak. Berapa juz ini Nabi? Ternyata 16 juz 1 rakaat. Rakaat kedua lagi 14 juz. Selesai sholat, dia balik begini Rasulullah ngomong, ada makmum Ibnu Abbas. Subhanallah, Ibnu Abbas, insya Allah, iya Rasul, saya ikuti Rasulullah untuk menjadi makmum di belakang. Rasulullah bilang, insya Allah besok malam lagi kita sholat sama-sama. Kata Ibnu Abbas, saya kira ini yang pertama sekaligus yang terakhir ya Rasulullah. Ya, karena Ibnu Abbas sahabat juga, perkiraannya selama ini tidak pernah transparan itu Nabi tahajud. Ya, tidak pernah ada yang ketahuan diikuti. Ini mungkin barangkali ada bisikan, dia pergi lihat itu Masjid Nabawi, dia dapat Nabi lagi sholat tahajud, ikut deh. Ya, sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang ikut sholat tahajudnya Nabi. Ya, Nabi itu kalau witir baru dia bangunkan istrinya, Aisyah. Coba, begitu hebatnya itu Nabi. Makanya kemarin saya ngomong di Merauke, karena saya Ramadan pertama di sana, itu kan pakai hilal Pak. Yang hebat itu Nabi Pak, hebat betul itu Nabi itu. Karena dia keluarkan 2 hadis, kalau Sya'ban 29, pasti Ramadan 30. Kalau Sya'ban 30, pasti Ramadan 29. Itu hisab Pak. Tapi Nabi itu sudah visioner, artinya menimbang, memperhatikan, memutuskan bahwa satu saat nanti akan ada teknologi yang mata ini tidak bisa melihat bulan, tapi bisa dilihat dengan teropong. Itu visioner Nabi Pak. Dia keluarkan hadisnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Yang hebat itu dari Nabi itu karena jangkauannya itu sudah luar biasa. 1.400 dan belum ada teropong yang harga 2 miliar. Coba Bapak tanya saja, itu satu set itu Pak. Teropong saya tanya ke Depak dengan pengadilan, ini Ustadz kalau satu set ini 2,1 M. Ya, saya keker itu hilal di Merauke. Merauke kan yang pertama terbenam matahari Pak, karena timur dia. Saya nggak bisa kelihatan karena awan tebal, nggak bisa juga tembus. Ditunggu,
Kita telepon Jayapura, Jayapura gimana? Anda lihat? Dia bilang lihat Ustaz. Berapa derajat? Dia bilang pokoknya Ramadan tahun ini. Tarawih sebentar malam, hari Selasa Pak, hari Selasa sore itu. Ya, jadi langsung tarawih Pak. Ya, jadi kita sudah bisa lihat. Nah itulah yang saya katakan, yang tidak bisa dilihat itu adalah hilal. Yang bisa dilihat Bapak lihat itu bulan-bulan semua ini, itu namanya kamarun, itu namanya yaitu badrun, itu namanya saharun. Yang tidak bisa dilihat itu hilal Pak. Itu harus pakai teropong. Ya, makanya Nabi hitung pasti dulu karena belum ada teropong. Tapi yang hebatnya Nabi, dia keluarkan hadis tentang ru'ya. Berarti Nabi ini visioner karena dia tahu satu saat umatku nanti akan ada teropong yang modern yang bisa tembus nanti lihat itu hilal. Nah, ini hebat. Itu hebat Nabi. Yang lebih hebat itu Nabi ada satu Pak. Wih, itu sampai saya ketawa. Mudah-mudahan jadi suami kayak begitu. Ini Nabi kan istrinya 13. Istri pertamanya Nabi itu janda, umur 40 tahun. Tapi ada riwayat yang menjelaskan bukan 40, 28 tahun. Itu Khadijah, bukan 40. Ya. Akhirnya satu saat antara Fatimah dengan istri ketiga Nabi namanya Aisyah. Fatimah ini anaknya Khadijah. Dia ngomong, ini ngomongnya perempuan dengan perempuan itu. Tapi begitu cerdasnya Nabi. Lihat itu kata-katanya Nabi kan. Dia ngomong begini. Fatimah, anaknya Khadijah, menjatuhkan Khadijah ini, mamaknya karena janda. Susah kok mamakmu janda. Kenapa? Karena saya perawan Aisyah. Ya, saya perawan Aisyah. Diambil perawanku sama Nabi. Ya, menangis ini Fatimah karena mamaknya nasinggung, janda kan? Balik ini Fatimah, dia tidak lapor ke mamanya. Kalau mamanya tahu bisa koslet ini. Tapi nak lapor kepada Nabi. Apa Nabi bilang? Yang hebat itu bukan Aisyah. Yang hebat itu mamamu Fatimah, Khadijah. Karena perjakaku, mamamu yang ambil. Coba bayangkan itu. Bisa enggak kita berpikir begitu? Ya, hebatnya itu Nabi itu. Saya baca itu kitab, saya sendiri ketawa Pak. Hebat Rasulullah. Hebat. Ya, Hispania Rasulullah, safati saya dengan membaca kitab ini. Coba, artinya dalam hidup itu Pak, ada yang tidak bisa dinalar oleh otak dan intelijensia kita. Tapi karena ibadah Pak, coba Bapak kadang-kadang ngomong, tidak lama mati itu. Yang ngomong itu 10 tasbih, 10.000 zikir, 10.000 ini. Ini orang tidak pernah ngomongin orang lain, tapi begitu dia bilang, tidak lama itu meninggal. Betul, 3 hari meninggal. Kontemplasinya kepada Tuhan ini orang baik sekali. Tapi dia tidak sadar ngomongnya itu keluar berbisa Pak. Dan itu jangan coba-coba dimainkan sama kita yang ahli sufa. Iya, bisa jika kalau Bapak ngomong begini, tidak lama lunas itu anaknya. Ya, utangnya. Supaya cepat lunas. Jangan kasih di komentar yang tidak bagus. Coba sampai ke situ itu arahnya itu Rasulullah. Begitu hebatnya itu. Jadi Qulhuwallahu ahad itu, Bapak kalau baca, itu luar biasa Pak. Ini surah, semua 4 malaikat ada di sayapnya semua. Qulhuwallahu ahad itu melekat di sayapnya Jibril begini. Jadi Jibril itu tertulis mulai dari sayap ujung sampai sayap ini satu ayatnya Al-Ikhlas. Makanya orang yang baca Al-Ikhlas itu, insya Allah, mudah-mudahan temannya Jibril, ya malaikat. Baca saja Pak, Qulhuwallahu ahad. Ya. Allahu Samad itu Mikail. Yang ketiga, ayatnya ketiga, lam yalid walam yulad, Israfil. Dan yang keempat, yaitu yang diberikan oleh Allah adalah malaikat Ridwan. 4 ini malaikat semua. Jadi orang baca itu, kenapa? Satu surah yang dibanggakan oleh Allah. Perhatikan, ya Allah, Allah itu gembira kalau baca surat Al-Ikhlas. Hai para malaikat, penghuni langit semua, lihat itu. Ada hambaku lagi baca surat Al-Ikhlas. Gembira Allah, senang Allah, tertawa Allah, senyum Allah membaca surat Al-Ikhlas. Makanya surah itu kalau dibaca, kan begini, ada kompetitor
kompetitor semangat di antara hufaz penghafal Al-Quran 30 juz. Bonusnya satu, Nabi bilang, dalam waktu singkat 30 juz, maka bonusnya saya nikahkan dengan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weh, siapa yang tidak mau nikah dengan anaknya Nabi? Semua datang al-hufaz, penghafal Quran dari seluruh penjuru asal, penjuru Arab, dari Syam, dari Yaman, dari Mesir, datang semua. Weh, anaknya Nabi mau dinikahi. Ya, maharnya cuma satu saja, yaitu Al-Quran 30 juz. Dipanggil semua. Ternyata Ali bin Abi Thalib ini pernah dia dengar hadis ini. Man qara'a surat Al-Ikhlas sulusul Quran. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas satu kali, maka dia telah menghatamkan Al-Quran sepertiga Al-Quran. Jadi kalau dia baca 3 kali, hatam 30 juz. Nih. Begitu sudah datang semua, Ali di belakang, Pak. Ini Ali. Ya, Ali ini luar biasa. Ya, dapat gelar karramallahu wajah. Allah muliakan wajahnya. Itu gelar Ali. Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq itu karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar bin Khattab. Khattab itu profesi ayahnya tukang kayu, maka diberi nama Al-Khattab. Tapi masih adalah gelaran Al-Faruq. Tahu Faruq? Faruq tahu Bapak? Ini orang Jeneponto, ini Umar bin Khattab. Artinya yang memainkan kuda, itu kuda Pak. Kalau pergi berperang, dia angkat ini kuda, dia angkat kakinya naik ke atas 2 begini, baru yang dua kaki belakangnya masih tertanam di situ, kemudian dia angkat, dia goyang begini, itu namanya Faruq. Tanah yang terangkat itu namanya Faruq. Oh, itu Umar itu Pak, paling lama memimpin jadi Amirul Mukminin, khalifah. Tidak ada orang yang berani Pak. Ya, itu kalau berdasarkan Google Map Sherlock, bahwa Umar bin Khattab memasuki BTP, tidak ada setan daerah BTP. Tidak ada. Tidak ada. Wih, takut sekali itu setan kalau sebut Umar bin Khattab. Tapi kita tahu siapa yang ditakuti Umar. Istrinya sih. Itu istri itu memang biar datul. Jadi biasa kalau istri tak marah, sabar saja. Kentara itu yang lagi baku bombe suami istri, kalau ahli sufa, ahli masjid. Itu biasanya kalau yang sering tidur di masjid, tidak pulang-pulang, itu lagi baku bombe itu dia. Kentara itu. Ya. Jadi kalau ada bapak-bapak itikaf terus, ini bapak itikaf rajin sekali itikaf, padahal tidak biasanya. Lagi koslet itu. Lagi koslet. Nah, Umar dan Rasulullah begitu. Kalau lagi koslet sama istrinya, dia di masjid terus. Kenapa tidak pulang? Biarlah saja. Nanti saya kasih mati lampu, nah. Yang mana mau dikunci? Oh, di sana. Oh ya, itu terakhir. Nanti saya kunci. Kenapa anda pulang Ki? Maklum karena banyak tamu dari daerah. Banyak saja mau omong, padahal lagi baku bombe sama istrinya ini. Nah, itu kasuistik yang pernah terjadi Umar dengan Rasulullah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 hari tidak keluar dari masjid karena istrinya lagi baku bombe, lagi demonstrasi, unjuk rasa karena uang belanja tidak cukup. Ya. Akhirnya datang semua istri, anak-anaknya, cuma satu yang diminta, Fatimah saja. Fatimah yang panggil, baru Nabi keluar. Sudah datang Abu Bakar. Abu Bakar baru masuk masjid, langsung Nabi tunjuk, gara-gara kau. Taki juga Rasulullah. Kenapa gara-gara saya? Ya, datang lagi Umar, gara-gara kau. Ya, sehingga saya ini 3 hari tidak keluar-keluar dari masjid, pergi dakwah. Jadi ini Umar dengan Abu Bakar, Nabi sibis. Kenapa saya? Kenapa kita Abu Bakar? Dia bilang tidak. Oh, ternyata gara-gara anaknya berdua ini, Abu Bakar sama Umar. Abu Bakar kan anaknya Aisyah, istri ketiga. Kemudian Umar, istri keempat, Hafsah binti Umar. Jadi gara-gara kamu dua ini, saya di sini. Maksudnya itu, apa dosaku ini? Ternyata anak-anaknya ini, yang 2 orang ini, unjuk rasa semuanya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata kalau berdasarkan map itu Umar begitu luar biasanya itu, ya. Sama Ali, begitu juga Allah muliakan. Masing-masing Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Affan itu bukan kemaafan, Affan itu cahaya.
Karena dua anaknya Nabi yang dinikahi, Ruqayyah sama Ummu Kalsum. Makanya dia mendapatkan gelar Nurain, dua cahaya. Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, itu Allah muliakan wajahnya karena dia tidak pernah melihat kemaluannya sampai dia menghembuskan napas yang terakhir. Jadi itu Ali itu kalau kencing dia tidak pernah lihat kemaluannya. Kalau kita kan tidak, malah kita desain, ya mengerot. Bahkan yang paling parah itu, yang paling parah itu Pak, itu ada itu anak-anak di jalan, nah tulis namanya pakai kencing, Aco. Dulu, saya tidak tahu kalau sekarang, ya. Nah kayak begitu Pak. Bayangkan dia buang air kecil, istinja saja, dia tidak pernah lihat itu kemaluannya. Makanya Allah muliakan itu wajahnya. Itu Ali itu. Jadi mukanya itu bercahaya dan wafat Ramadan. Satu-satunya perempuan suami istri yang wafat Ramadan itu Ali. Dan yang lain. Itu anak babe Fatimah itu Pak. Saya baca kitab Musnad Ahmad bin Hambal, ternyata Ahmad bin Hambal selama bulan Ramadan itu 40 kali khatam Al-Quran 30 juz. 40 kali khatam. Bapak berapa kali? Itu Imam Ahmad bin Hambal. Tapi itu yang namanya Fatimah Az-Zahra itu selama 30 hari bulan suci Ramadan 120 kali khatam Al-Quran 30 juz. Coba anak babe ini Pak, anak babe. Sekarang anak babe beda Pak. Wih, nah kuasai hidupnya orang semua. Nabi itu anak babe ibadah. Jadi intinya kalau kita melihat surat Al-Ikhlas itu amalkan. Ya, amalkan itu surah Al-Ikhlas. Itu surah yang berkontemplasi, berhubungan langsung dengan Allah. Satu surah yang tidak ada tertolak semua hajat-hajat kita kalau kita awali itu surah Al-Ikhlas. Makanya mau tidur baca Al-Ikhlas, bangun tidur baca Al-Ikhlas, mau baca Al-Quran baca Al-Ikhlas, mau baca doa awali Al-Ikhlas. Insya Allah kalau Bapak baca itu Allah berikan keberkahan. Saya kira ini saja ya. Mudah-mudahan jangan terlalu jam kantor hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan mau ada feedback session pertama, session kedua, saya persilakan Pak. Karena saya lihat itu jadwal dialog. Mau dialog berarti ada pertanyaan. Silakan, ada yang mau ditanyakan Pak?